Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Guru dalam Penelitian Tindakan Kelas yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Nurul Wahyuni. Pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan pengembangan dari penelitian tindakan. Penelitian tindakan atau action research dikembangkan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap masalah sosial. Penelitian tindakan diawali dengan kajian terhadap suatu masalah secara sistematis. Hasil kajian ini dijadikan dasar untuk menyusun suatu rencana kerja atau tindakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam bidang pendidikan, khususnya dalam praktik pembelajaran, penelitian tindakan berkembang menjadi penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research atau CAR. PTK adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. Komponen yang terdapat dalam sebuah kelas yang dapat dijadikan sasaran PTK adalah siswa, guru, materi pelajaran, peralatan atau sarana pendidikan, hasil pembelajaran atau kognitif, afektif, dan psikomotorik, lingkungan belajar dan pengelolaan. Seorang guru dapat menemukan masalah penelitian tindakan kelas berdasarkan komponen tersebut. PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang melekat pada guru, yaitu mengangkat masalah-masalah aktual yang dialami oleh guru di lapangan. Dengan melaksanakan PTK, diharapkan guru memiliki peran ganda, yaitu sebagai praktisi dan sekaligus peneliti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PTK adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan guru di dalam kelasnya dengan permasalahan diperoleh dari kegiatan refleksi diri dan disertai suatu tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya Intan Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Amalia. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Nurul Wahyuni. B. Tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Tujuan PTK bagi dua, tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama PTK yaitu untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan PTK. PTK juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesinya. Tujuan khusus PTK itu untuk mengatasi berbagai persoalan nyata guna untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Dengan begitu, hasil yang diharapkan melalui PTK adalah peningkatan atau perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Di antaranya itu peningkatan kinerja siswa, perbaikan mutu proses pembelajaran, peningkatan kualitas pengguna media dan alat bantu belajar, perbaikan kualitas prosedur dan alat evaluasi, perbaikan masalah-masalah pendidikan di sekolah, dan peningkatan kualitas dalam penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa.
dengan memperhatikan tujuan dan hasil yang dapat dicapai melalui PTK. Terdapat sejumlah manfaat PTK di antara lain sebagai berikut. 1. Menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi para pendidik atau guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua, menumbuhkan kembangkan kebiasaan, budaya atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Hal ini ikut mendukung profesi dan karir pendidik. Dan ketiga, mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi antar pendidik dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Keempat, meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah dan kelas. Dengan ini memperkuat relevansi pembelajaran bagi kebutuhan peserta didik. Yang kelima, memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan begitu, hasil belajar siswa dapat meningkat. Yang keenam, mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan media yang digunakan dalam pembelajaran dapat bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh Irhama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irhamah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan makalah dari Intan Amalia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda dengan penelitian pada umumnya. Karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada PTK merupakan kegiatan yang tidak saja berupaya memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. Nah, yang kedua itu ada PTK merupakan upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Nah, yang ketiga itu ada persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK bukan dihasilkan dari kajian teoritik dan atau penelitian terdahulu, tetapi berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual dalam pembelajaran di kelas. Nah, yang keempat itu ada PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nah, yang kelima itu adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi, guru, dan kepala sekolah dengan peneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan, dan tindakan. Nah, PTK hanya dapat dilakukan yaitu apabila ada keputusan kelompok dan komitmen untuk pengembangan, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru, alasan pokok ingin tahu, ingin membantu, ingin meningkatkan, dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan atau sebagainya, upaya pemecahan masalah. Nah, kolaborasi atau kerjasama antara praktisi, guru dan kepala sekolah, dan guru dan peneliti yaitu merupakan salah satu ciri khas PTK. Dalam PTK, kolaboratif kedudukan peneliti atau kolaborator serta dengan guru dalam arti masing-masing mempunyai peran serta tanggung jawab yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, selanjutnya itu ada prinsip penelitian tindakan kelas. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan
dalam pelaksanaan PTK, yaitu yang pertama ada tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama. Misalnya itu bagi guru tidak boleh sampai mengorbankan kegiatan pembelajarannya. Yang kedua itu adalah masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukannya dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru. Dan yang ketiga itu ada metode pengumpulan data yang digunakan untuk menuntut waktu yang lama sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Dan yang keempat itu ada metodologi yang harus digunakan, yaitu harus terencana secara cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Dan selanjutnya itu adalah permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Dan selanjutnya itu adalah peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Dan selanjutnya itu ada kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan sepanjang waktu. Dan selanjutnya itu yang terakhir ada meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas dalam konteks kelas dan ataupun mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah. Hal ini terasa penting apabila dalam suatu PTK terlebih dari seorang peneliti, misalnya melalui kolaborasi antar guru dalam satu sekolah atau dengan dosen, widaiswara dan pengawas sekolah. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.